Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi deret geometri tak hingga. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang deret geometri ya. Nah, ini adalah variasi lainnya, yaitu deret geometri tak hingga. Apa sih bedanya deret geometri biasa dan deret geometri tak hingga? Nah, di sini deret geometri tak hingga itu adalah bentuknya U1 tambah U2, U3, tambah U4, tambah U5, tambah seterusnya. Nah, seterusnya ini eh, tidak ada batasnya. Sampai suku ke berapa gitu. Atau sampai angka berapa itu tidak dibatasi. Jadi disebutlah dia deret geometri tak hingga. Oke. Kita lihat di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah S tak hingga, ini lambang tak hingga ya, infinity, sama dengan A dibagi 1 kurang R. Tuh, A itu suku pertama, 1 dikurang R itu rasio. Untuk R-nya kurang dari 1. Untuk rasio yang kurang dari 1. Kurang dari 1 itu kan berarti rasionya minus ya. Atau rasionya pecahan. Itu baru bisa kita hitung. Gitu. Terus catatannya, jika R-nya rasionya lebih dari 1, maka barisan tidak mempunyai batas. Sehingga tidak bisa dihitung atau disebut divergen. Atau disebut divergen. Jadi yang bisa dihitung adalah barisan yang rasionya itu kurang dari 1. Yang tadi yang minus atau yang pecahan. Gitu. Kalau dia lebih dari 1, dia benar-benar tidak punya batas. Jadi tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Gitu. Kalau rasionya kurang dari 1, berarti dia masih punya batas. Batas sampai dia mendekati tak hingga. Masih kita bisa hitung. Oke. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah jumlah tak hingga deret geometri 90, 30, 10, tambah 10 per 3, tambah seterusnya. Oke, ini disuruh ngitung S tak hingganya ya. Nomor 1. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya berarti A-nya itu kan sama dengan 90 ya, suku pertamanya. Rasionya, ini A-nya, rasionya itu dari sini ke sini itu kan bisa kita lihat berarti dibagi 3 ya. Dibagi 3. Ingat, rasio itu tidak boleh pembagian, tapi perkalian. Berarti kalau dibagi 3, artinya dikali 1/3. Ini juga dikali 1/3. Ini juga kali 1/3. Benar kan ya? 90 kali 1/3, 30. 30 kali 1/3, 10. 10 kali 1/3, 10/3. Gitu kan? Berarti rasionya adalah 1/3. Untuk per 3 ini kan pecahan ya, benar ya. Sesuai syarat lebih dari kurang dari 1. Gitu. Oke, kita jawab. Jawabnya pakai rumus S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Berarti sama dengan A-nya 90 dibagi 1 dikurang rasionya 1/3. Sama dengan 90 dibagi 1 dikurang 1/3. Ingat, samain penyebutnya. Berarti kan 90 dibagi 1/3 ini, 1 ini kan 1/1 ya. Biar sama penyebutnya 3, berarti kita kali 3, kita kali 3. Gitu kan? Jadi 3/3 dikurang 1/3. Sama dengan 90. 3 kurang 1 itu kan 2 ya. 2/3. Ini diingat-ingat nih ya, cara pembagian pecahan. Jangan sampai lupa. Kalau ada pecahan, dibagi, berarti kita harus jadiin dia perkalian. Jadi 90 dikali 2/3-nya dibalik. Jadi 3/2 gitu. Jangan setiap ketemu kayak gitu bingung lagi, lupa lagi gitu. Nanti eh, jadinya setiap soal yang ketemu kayak gini kita kayak gak tahu apa-apa gitu. Jadi harus diingat-ingat biar nggak mengulang-ulang terus konsepnya. Ini kan konsep matematika dasar ya. Oke, lanjut. Terus 90 bagi 2 jadi 45. 45 kali 3 jadi 100.
135 ya. 135. Betul. Nah, berarti S tahingganya adalah 135 jumlah dari deret geometri yang ini. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Terus dulu. Nomor 2, ini ngebahas sebuah bola. Oke. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan gerak bola sampai berhenti. Oke, jadi kalian bayangin nih, ada bola, terus dipantulkan ke lantai. Jatuhkan ya, dijatuhkan, misalnya bola basket gitu kan. Jatuhkan ke lantai, kan pasti dia memantul ke atas. Terus turun lagi ke bawah, terus naik lagi ke atas. Gambarannya mungkin seperti ini ya. Dari atas ke bawah, terus dia memantul lagi ke atas. Terus ke bawah lagi, terus ke atas lagi, terus ke bawah lagi gitu. Terus sampai berhenti gitu kan. Ini misalnya permukaan tanahnya. Sampai berhenti. Nah, setiap dia memantul itu ketinggiannya 3/4 kali dari tinggi semula, tinggi sebelumnya. Berarti tadinya ini 8 nih awalnya kan ya. 8 meter. Berarti ini 3/4 kalinya yang kedua. Terus ketiga 3/4 kalinya lagi. Keempat 3/4 kalinya lagi gitu kan. Jadi dia selalu berkurang 3/4 kali. Berarti bisa dianggap 3/4 itu adalah rasionya. Ya, jadi A-nya itu sama dengan 8 meter. Suku pertamanya. Rasionya itu 3/4 gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar ini nih, panah-panah ini, berarti dia terbentuk dua buah barisan. Yaitu barisan yang pertama ketika bolanya turun, terus yang kedua ketika bolanya naik. Gitu. Jadi kita hitung 2 kali. Ketika panjang lintasan ketika bola turun, terus yang kedua panjang lintasan ketika bola naik. Gitu. Nanti panjang lintasan seluruhnya adalah jumlah dari hasil bola turun ditambah bola naik gitu. Bola turun dulu kita hitung ya. Bola turun itu panjang lintasan berapa meter? Kita pakai rumus yang tadi, yang tak hingga 8 berarti S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Samping aja yang ngerjainnya ya coba. 8 dibagi 1 dikurang 3/4. Sama dengan 8 per 1 itu kan berarti 4/4 ya. Dikurang 3/4. Sama dengan 8 per 4 kurang 3 itu kan 1/4. Sama dengan 8 dikali 4/1. 1 kan nggak aja nggak ada ya. 8 kali 4 itu dapatnya 32. Berarti 32 meter. Untuk bola yang turun aja. Gitu. Sekarang bola naik. Bola naik. Sama pakai S hingga juga. Pakai rumus A per 1 min R sama. Cuman A-nya beda. Kalau tadi bola turun, bola turun, itu kan A-nya pakai yang awal ini ya. Ini A bola turun. Nah ini yang naik, awalnya kan dari sini. Ini A bola naik. Gitu. Jadi kepanjangnya pasti beda. Dia udah 3/4 kalinya dari 8. Gitu. Berarti kita hitung dulu. A naik itu sama dengan 3/4-nya kali 8 gitu. Ini kan udah suku kedua lah hitungannya. Itu 8 dikali 3/4. Coret-coret bisa 2.
2 kali 3, 6. Ya kan? Berarti A-nya pakai 6. Di 6/1 dikurang 3/4 sama dengan 6 dibagi 3, 4/4 ya. Dikurang 3/4 sama dengan 6 dibagi 1/4. Sama dengan 6 dikali 4/1. 6 kali 4 berarti sama dengan 24 meter. Gitu. Jadi kita cari bola turun sendiri, bola naik sendiri gitu ya. Berarti total panjang lintasan adalah panjang lintasan sama dengan bola turun ditambah bola naik. Berarti 32 ditambah 24. Ya, sama dengan 56 meter. Gitu. Selesai. Ini untuk tipe soal yang bola naik dan bola turun. Tuh. Nah, di sini tuh ada cara lain untuk menghitung panjang lintasan bola ketika soalnya tentang bola ya. Yang seperti ini bola yang memantul ke tanah. Ada cara yang kedua, yaitu pakai rumus eh, S hingga atau cara pendeknya ya. Ini kita sudahi dulu kan sampai sini ya. Dan ini S hingga ini yang baru berarti S hingga sama dengan A ditambah 2 dikali U2 dibagi 1 min R. Ini pakai rumus alternatif ya sebenarnya namanya. Rumus cepat. A-nya kan 8. Gitu kan. Jadi ini satu lintasan, ini dihitung jadi satu lintasan. Mau naik, mau turun dihitung gabung gitu. Kalau nggak dipisah kayak yang cara yang di atas ini. Jadi 8 A-nya ditambah 2 dikali suku kedua. Suku keduanya itu kan berarti ini nih, yang A bola naik. A bola naik ini nih. Berarti kan ini ya, suku keduanya. Bola naiknya 6 berarti. 6 dibagi 1 dikurang R 3/4. Yang gini. Sama dengan 8 ditambah 2 dikali 6 dibagi 4/4 kurang 3/4 kan. Ini. Terus sama dengan 8 ditambah 2 dikali 6 dibagi 1/4. Ini. Sama dengan 8 ditambah 2 dikali 6 dikali 4/1 kan. 6 kali 4 ini 24. 24 tambah 2, 24 dikali 2 kan 48. Berarti 8 tambah 48. Sama dengan 56 meter. Sama kan hasilnya. Cuman ini cara yang kedua. Jadi ya kita anggaplah ini cara pertama, ini cara kedua. Terserah kalian mau pakai yang mana. Tergantung menurut kalian yang lebih mudah yang mana. Oke, sampai sini saja video penjelasan tentang deret geometri Tahingga. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.